A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, biidznillah ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang arkanus shalah. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat, arkan itu jamak daripada kata rukun. Rukun itu ma tatawaqqafu alaihi mahiyatu syai'i wa huwa juz'un minha, yang keberadaan atau keabsahan sesuatu itu tergantung dari sesuatu tersebut, dan dia bagian dari mahiyahnya. Artinya kalau rukun sholat ya berarti perkara-perkara yang mana keabsahan sholat tergantung daripada perkara tersebut, sedangkan perkara itu adalah bagian daripada prosesi sholat, itu dinamakan rukun. Berbeda halnya dengan syarat. Kalau syarat berarti dia di luar daripada prosesi ibadah tersebut. Ya. Nah, rukun sholat ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyara. Nah, hitungan 17 ini bi'addit tuma'ninatil arba'i arkanan wa huwa ma fi rawdah. Dengan menghitung tuma'ninah yang jumlahnya 4 itu, masing-masing tuma'ninah sebagai satu rukun. Ini versi Rawdatul Talibin milik Imam Nawawi. Karena nanti ada yang menghitung 14, ada yang 17, ada yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya intinya sama. Nah, tuma'ninah itu apakah dia rukun tersendiri, atau keempat-empatnya itu dihitung satu rukun, atau dia hanya hay'ah tabi'ah arkan, artinya sifat yang harus ada pada rukun. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Ya. Yang pertama adalah an-niyatu, niat, ay bil qalbi, niat dengan hati. Artinya memang tempatnya niat adalah dalam hati. Nah, meskipun boleh diucapkan, tapi tetap yang menjadi patokan adalah hati. Sehingga nanti kalau kok beda versi antara yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati, yang dijadikan patokan adalah apa yang ada di dalam hati. Lah, niat itu, apa yang harus ada pada niat itu tergantung daripada sholatnya, daripada jenis sholatnya. Ada sholat itu kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah pun ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Baik muqayyad bisababin atau muqayyad biwaktin. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah yang bebas, sholat sunnah mutlak. Ada yang sholat sunnah yang terikat, baik terikat waktu ataupun terikat sebab. Ya, terikat waktu contohnya sholat qobliyah ba'diyah atau sholat duha. Yang terikat oleh sebab contohnya adalah al-kusuf wal khusuf. Ini terikat oleh sebab. Nah, ini. Sehingga di sini dikatakan secara umum, ya, sebutkan hukumnya secara umum. Kalau sholatnya sholat fardu, baik fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu ain baik sholat 5 waktu ataupun sholat nazar. Nah, yang seperti itu maka harus ada 3 item. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yang sering diungkapkan dengan kata usolli. Yang kedua adalah ta'yin, penentuan jenis sholat. Misalnya zuhur, ya usolli sholat ad-zuhri misalnya. Terus yang ketiga adalah niatul fardiyah, yaitu menyinggung tentang kefarduan, yang sering diungkapkan dengan kata fardon. Usolli zuhra fardon atau usolli fardhu zuhri misalnya. 3 item ini harus ada kalau sholatnya sholat fardu. Adapun kalau sholatnya sholat sunnah, sholat sunnahnya sholat sunnah yang terikat sebab ataupun terikat waktu, maka harus ada 2 item. Yang pertama qasdul fi'li, yang diungkapkan dengan kata usolli.
Sedangkan yang kedua adalah ta'yin, penentuan jenis salatnya. Misalnya usolli salat duha, itu yang terikat dengan waktu. Atau usolli salat al-kusuf, usolli salat al-khusuf misalnya. Ini yang terikat dengan sebab. Ya. Dia harus ada dua. Tidak menyebutkan kesunahan pun, misalnya usolli sunnat duha, itu pun nggak masalah. Yang penting sudah ada kata usollinya, sudah ada nama salatnya apa. Nah, kalau qobliyah ya ditentukan qobliyah apa, qobliyah zuhurkah atau qobliyah isyakah, ya itu harus ditentukan. Kadapun kalau sholatnya sholat sunnah nafilah mutlaqah yang tidak terikat waktu, tidak juga terikat sebab, termasuk juga yang dihukumi sama dengan nafilah mutlak adalah tahiyatul masjid, 2 rakaat wudu, istikharah. Ya ini maka cukup dengan qasdul fi'li saja, cukup dengan usolli saja itu sudah sah. Nah ini disebutkan di sini kalau di sini disebutkan dari yang sunnah dulu ya. Wa yakfi fi naflil mutlaqi ka tahiyatul masjidi niyatu fi'li shalah usolli. Cukup kalau nafilah mutlak seperti tahiyatul masjid. Sebenarnya tahiyatul masjid ini dihukumi seperti nafilah mutlak meskipun dia sebenarnya adalah salat sunnah yang muqayyadah bisabab. Tapi dihukumi sama dengan nafilah mutlak. Cukup dengan niyatu fi'lis salah, yaitu dengan mengatakan usolli dalam hati. Wa fi naflil muaqqat wa ma lahu sabab, ini nafilah muaqqatah itu muqayyadah bil waqti wa ma lahu sabab, dan yang nafilah yang terikat waktu dan terikat sebab seperti Id, sunat zuhur artinya ya qabliyah atau ba'diyah zuhur, salat kusuf itu niyatul fi'li wa ta'yin. Maka harus ada niyatul fi'li, yaitu usolli sama ta'yin ya jenis salatnya. Misalnya usolli salatul kusuf atau usolli qabliyat zuhri misalnya, atau usolli salatul id misalnya. Wala budda fil fardiyah min hadaini wa niyatul fardiyah. Nah, sedangkan dalam salat fardu, baik itu fardu ain atau fardu kifayah, baik salat 5 waktu atau fardu nadar, maka harus ada dua hal tadi, yaitu niyatul fi'li dan ta'yin, juga ditambahkan dengan niyatul fardiyah yang sering contohnya usolli fardhu dhuhri atau usolli zuhra fardhu. Nah, ini yang pertama terkait dengan niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram bi ayyakula Allahu akbar, dengan mengatakan Allahu akbar, dan ini lafadznya paten ya. Ya harus pakai kata Allah, harus pakai kata akbar. Tidak boleh nanti diganti ar-Rahman. Ar-Rahman akbar, tidak sah. Tidak boleh nanti diganti dengan a'zam misalnya. Allahu a'zam, tidak boleh. Lafadznya paten dan harus urut Allah dulu baru akbar. Ya. Wala yadurru takhallulu yasiri wasfin baina Allahu akbar. Tidak mengapa kalau disela ya sifat yang sedikit antara Allah dan akbar. Misalnya Allahul Jalilu akbar misalnya. Ya yasir wasfin itu ya 2, maksimal 2. 3 tidak boleh. Ya wala yasiru sukut, tidak juga antara Allah dan akbar kalau dijeda dengan diam sebentar, sekedar bernafas misalnya, itu tidak mengapa. Kalau lebih daripada itu nanti tidak sah. Ya. Wasumyat bidzalika, dinamakan takbiratul ihram li'annaha sababu fit tahrimi ma kana halalan qablahu kal akli wal kalami. Dinamakan takbiratul ihram karena ya takbir inilah yang menjadikan hal-hal yang sebelumnya boleh menjadi haram. Sebelum sholat boleh makan, pas sholat haram makan. Sebelum sholat boleh berbicara, pas sholat ya haram berbicara. Ini yang kedua. Yang ketiga al-qiyamu fil fardi, berdiri dalam sholat fardu. Berdiri dalam sholat fardu walau kifayatan. Artinya walau kana fardu kifayatin, meskipun itu fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Wa misluhu ma'ala suratihi, misluhu dan juga yang dihukumi sama ma'ala suratihi, ma'ala suratil fardi kal mu'adati wa salatis sobi. Salatus sobi dan mu'adah itu bukan salat fardu tapi kan ala suratil fardi, maka dihukumi sama. Berdiri adalah rukun ya, berdiri. Hadza in qadar, ini kalau mampu berdiri. Wa illa, kalau tidak mampu berdiri ya bisanya membungkuk ya membungkuk. Kalau tidak bisa berdiri meskipun dengan membungkuk, qa'ada kaifa syaa, maka duduk.
Kaifa syaa, duduk dengan posisi seperti apapun. Nah, ulama mengatakan al-iftirashu afdal summa tarabbu. Duduk itu ya bagusnya kalau iftirash. Kalau enggak ya mungkin tarabbu lah, bersila. Itu yang bagus. Tapi pada prinsipnya mau duduk seperti apapun itu sah. Fa in lam yaqdir, kalau tidak mampu duduk, ittaja'a wastaqbalal qiblata bi muqaddami badanihi wujuban wa bi wajhihi nadban. Ittaja'a itu artinya berbaling menggunakan sisi badan. Lebih baik adalah sisi badan kanan dibandingkan sisi badan kiri, tapi dua-duanya sah. Yang penting adalah dada posisinya menghadap ke arah kiblat. Ini wajib. Adapun kepala nanti tidak wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Yang penting dadanya menghadap ke arah kiblat saja. Meskipun kepalanya nengok ke atas misalnya, tapi selama dada pas posisi berbaring menggunakan sisi badan itu sudah menghadap ke arah kiblat, maka itu sudah sah. Fa in lam yaqdir, kalau tidak mampu, istalqa ala dhahrihi, maka posisinya berbaring menengadah. Wa rafa'a ra'sahu qalilan bi syai'in. Ini wujuban, kepalanya harus diangkat, diganjel dengan sesuatu. Liyatawajjaha biwajhil kiblati, supaya wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat. Fa in ta'adzara at-tawajjuh bihi, kalau tidak mampu artinya enggak bisa diganjel kepalanya karena mungkin sakit atau apa sehingga wajahnya tidak bisa dihadapkan ke arah kiblat, ya fabi ukhmusayhi, maka dengan telapak kakinya yang dihadap, yang penting kedua telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Wa yumi'u bi ra'si lirruku'i wasujud, dan kepalanya ditundukkan untuk rukuk dan sujud. Ini kalau mampu. Kalau tidak ya au ma'a bitarfihi. Kalau tidak ya bisa dengan menggunakan isyarat mata. Fa in lam yaqdir, kalaupun tidak mampu, ajral arkana ala qalbihi, membayangkan rukun dalam hatinya. Bayangkan rukun dalam, termasuk bacaannya. Kalau tidak bisa baca sudah dibayangkan, dibatin. Amma ini kalau fardu ya. Amma fin nafli, adapun kalau salatnya salat nafilah, salat sunnah, falahu, maka diperbolehkan baginya ayyatanaffala walau qadiran qa'idan wa muttaji'an la mustalqiyan. Maka meskipun dia mampu, artinya dia posisinya normal dan sehat, dia diperbolehkan sholat sunnah sambil duduk ataupun sambil berbaring menggunakan sisi badan, tapi tidak boleh menengadah. Wa yaq'udu lirruki' wasujud, tapi kalau pas rukuk dan sujud ya nanti tetap posisinya duduk untuk rukuk dan sujud. Sujud dijadikan lebih rendah daripada rukuk. Nah, hanya bagi orang yang sholat sunnah, kalau dia sebenarnya mampu, lalu dia memilih opsi sholat sambil duduk, tentunya pahalanya separuh pahala orang yang sholat sambil berdiri. Kalau dia memilih sholatnya dengan berbaring menggunakan sisi badan, itu pahalanya separuh pahala orang yang sholat sambil duduk. Nah, seperti itu. Rukun berikutnya adalah qiraat. Tadi mungkin belum saya sebutkan ya, untuk takbiratul ihram lah. Terkait dengan takbiratul ihram, kembali ke takbiratul ihram. Kalau tidak bisa bahasa Arab maka nanti diterjemahkan, tidak apa-apa. Diterjemahkan, tapi wajib hukumnya mempelajari takbiratul ihram dengan benar. Wa qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, dalam hadis tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu termasuk juga Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tertinggal juga dalam mazhab Syafi'i nanti salatnya tidak terhitung sah. Fa in ajaza anha, kalau tidak mampu membaca Al-Fatihah, qara'a sab'a ayatin min ghairiha walau mufarraqatan, membaca 7 ayat Al-Quran selain Al-Fatihah, meskipun itu terpisah-pisah dengan catatan hurufnya tidak kurang dari huruf Al-Fatihah. Wa in ajaza anil qiraah, kalau tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran, ata bi dzikrin, ya diganti dengan zikir. Wa yu'tabaru sab'ata wa ya'tabiru sab'ata anwa'in minhu, dan ya mengganti dengan 7 macam zikir ataupun doa atau zikir dicampur doa, sekali lagi dengan catatan jangan sampai hurufnya kurang daripada huruf Al-Fatihah itu.
Kalau nanti betul-betul tidak bisa, Quran pun tidak bisa, zikir doa pun tidak bisa, maka nanti ya waqfatan biqadri al-Fatihah, maka dia berdiri, diam berdiri sedurasi orang membaca Al-Fatihah. Baru rukun selanjutnya adalah ruku. Ruku wa huwa lughatan al-inhina'u. Ruku secara bahasa artinya membungkuk. Wa syar'an secara syar'i membungkuk dengan cara khusus. Wa aqalluhu minimalnya ayan haniya, dia membungkuk hatta tanala rohata huruk bataihi, sampai nanti kedua telapak tangannya itu bisa menyentuh kedua lututnya. Artinya kalau pada posisi dia membungkuk, sehingga kalau dia mau menyentuhkan kedua telapak tangannya ke kedua lututnya itu sudah bisa, itu sudah memenuhi syarat minimal rukuk. Nah, wa yustaratu alla yaqsuda bihi ghairahu, disyaratkan jangan meniatkan yang lain, jangan memaksudkan yang lainnya. Falau hawa, kalau dia membungkuk liqatli hayyatin, untuk membunuh ular, faja'alahu ruku'an, sekaligus dia nanti malah dia udahlah sekalian aja tak jadikan rukuk, lam yakfi, itu tidak cukup. Artinya sudah terlanjur membungkuk, terus sudahlah ini sekalian aja tak anggap rukuk. Setelah bungkuk baru ini dianggap itu sebagai rukuk, padahal tadi niat awalnya adalah untuk membunuh ular misalnya, maka ini belum sah, dia harus berdiri lagi baru nanti rukuk. At-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika rukuk. Tuma'ninah itu artinya sukun ba'dal harakah, diam setelah bergerak, sehingga posisinya sudah kembali ke posisi semula. Durasi orang membaca subhanallah, itu tuma'ninah. Wal i'tidalu, dan i'tidal. I'tidal ini lugatan al-istiqamah, lurus, tegap lurus. Wa syar'an secara syar'i ayya'udar raki'u lima kana alaihi qabla ruku'ihi, kembalinya orang yang rukuk kepada posisi sebelum dia rukuk. Wa syartuhu, syaratnya alla yaqsida bihi ghairahu, syaratnya juga i'tidalnya itu bukan karena motif yang lainnya. Fala rafa'a minar ruku'i fazi'an min syai'in fajalahu i'tidal lam yakfi, kalau misalnya dia rukuk terus dia kaget lalu dia otomatis berdiri, refleks dia terus berdiri. Lalu setelah berdiri kok udahlah sekalian tak jadikan i'tidal saja, itu tidak cukup. Dia harus kembali rukuk lagi dan nanti baru berdiri. Ya, untuk i'tidal. Tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika i'tidal. Was sujud, dan sujud. Sujud itu lugatan al-khudu, artinya tunduk. Was syar'an secara syar'i, secara terminologi fikih, wa wad'ul a'dha'i sab'ah, menaruh 7 anggota badan. Kedua telapak tangan, terus jari-jari kaki, terus lutut dan jidat, ya 7 ya. Aqalluhu minimalnya ayadha'a ba'dha basyaratin wa sya'ri jabhatihi ala musallahu, menaruh sebagian, meletakkan sebagian kulit ataupun bulu yang ada di jabhah, di keningnya, di tempat sholatnya. Artinya yang penting sebagian daripada jidatnya itu sudah mengenai tempat sujudnya, itu sudah cukup. Wa ba'dan min kulli min kaffaihi wa rukbataihi wa qadamaihi, termasuk juga sebagian daripada telapak tangannya ataupun lututnya ataupun telapak kakinya, itu kalau sebagiannya sudah berada di tempat sholat itu sudah dianggap cukup ya. Sekali waktu loh ya, sekali waktu dalam artian ya ada satu waktu ketujuh anggota badan ini menempel di tempat sujud ya, ada di tempat sholat ya. Wa syartuhu, syaratnya at-tahammul bi ra'sihi, tahammul menahan, artinya menitikkan berat di kepala. Ya, tahammul bi ra'sihi, kata ulama, kalau seandainya ada kapas di bawahnya itu sudah gepeng, berarti betul-betul ya fokus beratnya dititikkan di kepala, di jidat ya. Wa adamul huwi li ghairihi, tidak sujud karena motif lain atau karena sebab lain. Kalau saqata ala wajhi, kalau misalnya dia tersungkur terus posisinya ngepasi sujud, terus dia sudah terlanjur tersungkur, tak jadikan sujud sekalian misalnya, lam yakfi, ini tidak cukup, dia harus kembali berdiri lalu dia sujud.
Wa wajaba alaihi al-aud ila al-i'tidal. Maka dia wajib berdiri lalu nanti sujud ya. Wa syartuhu, syaratnya irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya, syaratnya ya bawah harus lebih atas daripada harus lebih tinggi daripada atas badan. Namanya sujud kan berarti menungging. Dari posisi pantatnya irtifa'u ajizihi, apa itu, pantatnya posisinya lebih tinggi daripada kepalanya dan daripada kedua bahunya. Nah, ini ya. Fa in lam yaqdir shalah bihasabihi. Kalau tidak bisa ya salat semampunya. Walau kadza law ajaza an wad'i jabhati ila ala nahwi wisadatin lam yajib. Kalau dia tidak mampu untuk menaruh jidatnya kecuali kalau dilambari dengan bantal, maka tidak wajib naruh bantal. Ila kecuali in hasala bihi tangkis, kecuali kalau bisa posisinya bisa menjadi menungging dengan ada bantal tersebut, maka wajib. Wa syartu aidan ala yasjuda ala mahmudin lahu yataharraku biharakatihi. Tidak boleh nanti sujud di atas sesuatu yang dia bawa, yang mana sesuatu tersebut ikut bergerak kalau dia gerak. Ini tidak diperbolehkan, karena sesuatu yang dia bawa yang ikut gerak dengan bergeraknya dia, kalau dijadikan sebagai alas sujud, itu seakan-akan sujud di atas anggota badannya. Karena sesuatu tersebut itu kajus'in lahu, dianggap sebagai bagian dari anggota badan orang tersebut, mansubun ilai, dinisbatkan kepada orang tersebut, maka tidak diperbolehkan. Illa ma fi yadihi min mindilin wa nahwi fala yadur, kecuali ya sapu tangan yang dia bawa, tapi itu tidak mengapa. Tapi misalnya dia punya sorban, lalu dia sujud di atas sorban tersebut, padahal sorban itu ikut bergerak. Kalau dia bergerak itu tidak sah, karena itu dianggap sebagai bagian dari anggota badannya, dinisbatkan kepada dia. Ini. At-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika sujud. Wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ini wasyartuhu, syarat duduk di antara dua sujud, alla yaksida bihi ghairahu, tidak berniat untuk yang lainnya. Misalnya duduknya tuh karena kaget, itu ada yang bentak terus kaget, dia refleks duduk, awalnya sudah dia refleks duduk, lalu udahlah sekalian tak jadikan duduk di antara dua sujud saja, ini tidak cukup gitu ya. Wa alla yutawwilahu fawqa dzikrihil masyru' fihi qadra aqalli tasyahudi amidan aliman. Ini lah, duduk di antara dua sujud, begitu juga i'tidal, itu kan ruknun qasir, dia rukun yang pendek. Dia yang pendek, dia bukan maksud lidzatihi, dia maksud litafriq baina ruknaini, untuk memisah antara dua rukun itu. Maka sebagian ulama madhab mengatakan maka ini tidak boleh diperpanjang. Kalau diperpanjang kedua rukun ini kok sampai lama, nanti hukumnya nanti batal sholatnya. Nah, lama itu standarnya apa? Kalau duduk di antara dua sujud, standar lama itu adalah ya ketika setelah zikir masyru'nya, zikir masyru'. Artinya setelah doa di antara dua sujud itu kok orang berdiam ataupun tidak langsung sujud, artinya berdiam sedurasi minimal tasyahud, maka dengan sengaja dan tahu kalau itu tidak boleh, maka hukum salatnya batal. Artinya setelah membaca doa di antara dua sujud kok dia diam, atau mungkin membaca doa yang lainnya sampai durasinya sampai minimal tasyahud. Minimal tasyahud, artinya tasyahud yang minimal. Ya, maka itu nanti batal. Demikian juga i'tidal, kalau dia berdiam ataupun membaca ataupun apa, yang penting tidak langsung sujud, padahal sudah selesai daripada membaca doanya sampai sedurasi Al-Fatihah, maka sholatnya batal kalau dia sengaja dan tahu. Ya, ini. Terus at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Lalu tasyahud al-akhir, tasyahud akhir, al-ma'ti bihi akhir kulli salatin wa huwa masyhur, yaitu yang dibaca di akhir setiap salat dan populer lah, sudah masyhur itu. Wala yushtaratu tartibuhu wala mualatuhu inda Ibnu Hajar, tidak disyaratkan urut tasyahudnya tadi itu, bacaannya boleh dibolak-balik ya. Wala mu'alatu, tidak syaratkan juga mu'alah inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, berbeda nanti dengan Romli. Ini.
Terus al-qu'udu fihi, duduk untuk tasyahud akhir. Wassalatu 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk yang terakhir. Lah minimalnya apa? Ai ba'dahu, ba'da apa itu ya? Ba'da tasyahud ya. Tasyahud. Jadi posisinya ya tidak boleh orang sholawat dulu baru tasyahud, ya harus tasyahud dulu baru nanti sholawat. Fala yajuzu taqaddumuha ala syai'in minhu wala tushtaratul mualah bainahuma, meskipun tidak diharuskan mualat, artinya tidak harus baca sholawat langsung setelah membaca tasyahud, tapi yang pasti sholawat harus dibaca setelah tasyahud meskipun tidak langsung. Misalnya setelah tasyahud orang mau berdoa terlebih dahulu, tidak masalah, tidak harus langsung bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau mendahulukan sholat Nabi sebelum tasyahud, maka tidak sah hukumnya. Ya. Wassalam, lalu salam, minimalnya assalamualaikum, ya sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, itu sempurnanya. At-tartib, tartib urut, bainal arkan kama dzukira. Tartib baina mu'dhamil arkan. Karena ada yang rukunnya tidak boleh urut. Misalnya niat sama takbiratul ihram sama berdiri, ini kan satu paket, artinya ya takbiratul ihram harus sudah dalam posisi berdiri, niatnya pun ketika takbiratul ihram. Artinya dari mulai hamzah Allah sampai Allahu akbar itu waktu berniat. Nah, ini termasuk juga tasyahud akhir sama duduk, ini kan apa itu ya, sepaket ya, bukan tasyahud dulu baru duduk, enggak, ini sepaket ya. Fa in ta'ammada tarkahu, fa in ta'ammada tarkat tertib. Kalau sengaja tidak urut, misalnya apa? Ka'an sajada qabla ruku', belum rukuk sudah sujud, batalat salatu, maka ini salatnya batal. Kok sengaja ya, belum rukuk kok langsung sujud, salatnya batal. Wa in saha, tapi kalau lupa, fama ba'dal matruki lahun. Maka ya antara kalau tidak sengaja artinya lupa, kok harusnya rukuk kok malah langsung sujud, maka ya dari mulai rukuk itu nanti dihitung tidak sah. Lah kalau ingat baru nanti kalau ingat tadi belum rukuk misalnya, ya dilihat ingatnya kapan. Kalau posisi ingatnya misalnya sudah di rakaat yang kedua, posisinya sudah rukuk, maka anggap saja rakaat yang pertama di-delete, tidak sah. Nanti tinggal ditambah satu rakaat. Tapi kalau posisi ingatnya itu belum melakukan rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan, misalnya lupa rukuknya kapan, pas sujud yang kedua, lupa tadi belum rukuk, maka ini langsung berdiri, lalu rukuk, lalu i'tidal, lalu sujud. Nah ini caranya seperti itu. Wallahu ta'ala alam, aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.